terlihat indah dari luar, namun lembek dan rapuh. Inilah buah stroberi. Karena itu ada istilah strawberry generation. Siapakah generasi stroberi itu? Bagaimana mengubah generasi stroberi yang lembek dan rapuh menjadi lebih tangguh? Dok, hari ini kita membahas topik generasi stroberi lembek dan rapuh. Nah, ini berarti kan terkait kesehatan mental. Jadi pas banget kalau kita ngobrolinnya bareng Dokter Santi. Oke, langsung aja deh dok. Dok, saya punya stroberi loh dok. Ini loh dok, stroberi. Suka banget. Cantik memang ya. Exactly. Cantik, merah merona, menarik. Tapi emang sih nih, tadi baru saya pegang tuh udah bonyok, lembek dan rapuh memang tuh ya dok ya. Emang jadi benar ya dok, tuh airnya udah kemana-mana lagi nih tuh udah bonyok. Dok, sebenarnya siapa sih generasi stroberi ini? Gen Z kah atau gen sebelum Z? Sebenarnya siapa sih dok? Apa kita berdua termasuk generasi stroberi? Jangan ya dok. Oke, silakan. Jadi, dok. Menarik kalau kita bahas generasi stroberi, kan sebenarnya awal-awal istilah ini dipakai tuh di Taiwan kan ya gitu. Nah, cuman sebenarnya saat itu tuh digunakan untuk istilah yang lahirnya setelah tahun 1980 loh justru. Oh, bukan kita dong. Kita Nah, jadi sebenarnya orang tuh mungkin berpikir generasi stroberi itu adalah Gen Z gitu ya, yang lahir di tahun 2010 ke bawah. Padahal sebenarnya kalau kita mengacu pada istilah awalnya di Taiwan itu dipakai untuk anak-anak yang lahirnya di bawah 1180 gitu. Artinya 180. Milenial pun masuk stroberi gitu ya. X pun masuk stroberi gitu. Tapi karena saat itu nggak terlalu trending gitu ya, dan istilah itu baru pop up kembali di mungkin kurang lebih 5-10 tahun terakhir ya. Jadi memang diasumsikan bahwa anak-anak yang lahirnya di tahun 2000-an ke bawah atau 2010 ke bawah atau Gen Z ini yang disebut dengan generasi stroberi gitu. Itu ngomong 1980 itu udah masuk gitu, tapi waktu itu belum terlalu hit banget sih. Oke. Nah, generasi stroberi nanti kalau kita bahas tentang siapa dia segala macam lebih lanjut itu bisa di googling aja deh. Tapi karena kita menggunakan kesempatan emas ini untuk ngobrol sama Dokter Santi, jadi pasti kita akan bahas mental health, ya dok ya. Let's go. Yo, dok, ini generasi stroberi kerap menggunakan istilah nih healing. Nah, kita juga udah bahas sama Dokter Santi nih tentang self healing ya. Terus ngomongin tentang dikit-dikit mental health nih. Contoh nih dok, ada yang viral. Gue anak umur 21, nggak nyangka ya, ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin, gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya, waktu gue untuk healing sama self-reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue bisa nonton Netflix sama cecetan dengan bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana ya. Takutnya kalau gue paksain IPK aku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasikan ini ke ortu karena mereka gak aware sama mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Nah dok, sebenarnya kondisi ini mental health-nya bener-beneran terganggu atau dia caper atau dia cuma ikut-ikutan aja karena heboh di media sosial healing ngomongin mental health. Sebenarnya gimana nih dok, tanggapan dokter? Ya, kalau dibilang orang ini kenapa, apakah caper, apakah kenapa, emang aku nggak bisa kasih jawaban ya, karena kan nggak ketemu sama orangnya langsung gitu. Kita kan based on tulisan yang dia tulis. Tapi sebenarnya yang perlu di-highlight adalah memang generasi Z, generasi milenial ini literasi tentang mental health-nya tuh udah jauh lebih bagus. Itu harus kita akui dulu gitu.
Jadi memahami apa itu mental health gitu, pentingnya mental health itu apa, itu yang perlu kita apresiasi gitu. Nah cuman kadang-kadang seringkali kemudian terjadi yang namanya self-diagnose itu ya, atau yang disebut juga mendiagnosis diri sendiri dari bacaan-bacaan yang bisa dia dapatkan dari internet, yang dia bisa dapatkan dari sites yang mungkin tidak bisa begitu saja digunakan sebagai bahan diagnosis gitu. Yang pertama, yang kedua, anak-anak yang sekarang ini literasi tentang dunia mayanya ya, artinya informasi yang banyak sekali ini, mereka jadi punya pembanding gitu. Jadi punya informasi dibandingkan sana, dibandingkan sini, yang zaman dulu tuh orang nggak ada bandingannya gitu ya. Jadi yang apa yang ada di dekatnya dia aja. Kalau tinggalnya di daerah Pecenongan, ya anak Pecenongan aja yang dia tahu. Tahu anak kehidupannya gimana gitu ya. Yang tinggalnya tuh, misalnya yang tinggalnya udah di daerah-daerah suburb, yang tinggalnya di daerah desa, nggak ngerti kalau anak Jaksel ngomongnya campur-campur bahasa Inggris, dia nggak tahu gitu. Nah anak sekarang kan meskipun tinggalnya di Sumatera, dia tahu kehidupan anak Jakarta gitu ya. Anak yang tinggalnya di Jakarta tahu banget kehidupan anak di Amerika. Nah ini yang kemudian menjadi compare atau pembandingan gitu. Oh ternyata kalau sekolah di sana tuh lebih enteng. Oh ternyata kalau begini tuh bisa. Nah ini yang kemudian menjadi opsi buat mereka, berarti sebenarnya bisa loh nggak usah kuliah, berarti sebenarnya bisa loh punya orang tua yang lebih paham. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang membuat generasi strawberry ini tampak lemah atau tampak lebih nggak kuat dibandingkan generasi yang sebelumnya, padahal mungkin sebenarnya adalah membutuhkan arahan gitu ya, bagaimana untuk bisa sustain atau lebih paham terhadap risiko dan manfaat yang dia ambil dalam setiap keputusan yang dia akan pilih gitu. Nah terkait tadi yang self diagnose dok, ini sebenarnya mereka sebenarnya punya kelebihan dong ya. Mereka lebih melek teknologi, mereka cepat beradaptasi, tapi mereka menyerapnya juga kayak spons gitu. Jangan-jangan yang salah-salah, yang belum tentu benar ikut masuk gitu ya dok ya. Jadi memang perlu diarahkan. Betul. Jadi bedanya membaca sendiri dengan membaca dengan guru gitu kan. Itu kan ada yang dikonfirmasi, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita belajar dengan didampingi expert, itu pastinya ada yang namanya expert knowledge gitu. Jadi pengetahuan dari para expert yang mungkin bisa menjadi bahan tambahan dalam ketidaklengkapan sebuah buku gitu. Kemudian apalagi ketika kita membaca referensi dari negara yang sangat berbeda dari negara kita. Misalnya nih, bacaan kita soal mental health tuh dari Amerika gitu ya, atau dari Australia. Padahal mungkin ada hal-hal yang secara kultural di Indonesia ini perlu dilakukan adjustment gitu. Nah, itulah berbahayanya kalau kita self-diagnose. Diagnosis yang dilakukan oleh dokter yang ada di Indonesia memang mengacu dari buku-buku yang ada di internasional. Tapi sudah ada yang namanya cultural adaptation. Nah, itu yang nggak bisa didapat tuh dari sekedar baca buku diagnosis di internet, yang hanya sekedar melihat dari acuan yang ada di sosial media. Ini bahayanya self-diagnose gitu ya. Dapat dua gejala, dia konekin tuh. Padahal kalau kita bicara gejala pusing aja, itu bisa punyanya kanker, bisa punyanya orang yang vertigo, orang yang mungkin ngalamin diabetes, orang hipertensi, semua ada. Nah, problemnya clue keywordnya kan lari kemana, itu kan yang berbahaya gitu. Oke, wah menarik nih ya, anak-anak zaman sekarang. Nah dok, salah satu cirinya lagi nih, ini kan katanya nih banyak yang ngomongin, katanya mereka ini tidak bertanggung jawab, generasi strawberry ini. Iya, katanya tidak bertanggung jawab, terus cenderung menyalahkan orang lain, terus menolak menanggung konsekuensi. Nah, contoh misalnya, dia ketinggalan sama alat prakarya ketinggalan, terus pas turun dari mobil terus nanya sama ibunya gitu, "Mi, mana nih alat prakarya aku yang tasnya warna hitam?" Loh, bukannya tadi ada di meja? Ya, Mami sih nggak ingetin aku. Harusnya Mami ingetin aku, sekarang ambilin dong gitu. Bukannya dia yang merasa bersalah, tapi dia nyalain orang lain dan menuntut orang lain memenuhi keinginan dia gitu. Nah,
Dok, ini ada efek buruk nggak sih sebenarnya bagi kesehatan mentalnya si generasi strawberry ini? Ya menarik sih. Tapi gini, sebelum kita bahas efek samping, efek ke mental ya, nggak semua strawberry kayak gini gitu. Ini kan beberapa contoh yang mungkin punya kondisi mental yang lebih dependent gitu ya, atau punya personality yang dia cemas menghindar gitu ya, atau memang punya mekanisme coping yang dia nggak immature gitu. Banyak sih di strawberry itu yang mereka bertanggung jawab itu juga banyak. Kita ini karena melihat kebanyakan aja gitu ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya terbalik justru gitu. Apakah mungkin personality yang terbentuk ini yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu? Jadi perilakunya itu bisa menimbulkan gangguan mental, tetapi perilaku ini juga mesti kita lihat ke belakang. Apa ya yang membuat dia begitu? Apa ya yang membuat dia sangat dependent? Apa yang membuat dia ini sangat-sangat berusaha untuk tidak dipersalahkan? Nah, udah bicara personality, kita perlu melihat pola asuh kan ya tentunya ya. Iya. Nah, gini, ya, Dok. Ini kan anak-anak Gen Z ini kan dibesarkan oleh generasi X kan ya gitu. X dibesarkan oleh generasi boomer gitu kan, dimana generasi boomer ini kan generasi yang susah. Saat itu Indonesia lagi berjuang secara ekonomi gitu ya, jadi kehidupannya susah, anak-anaknya nggak ada yang dimanja, nggak ada yang dikasih lebih-lebih gitu, sehingga anak-anak generasi X ini struggle dengan kehidupannya, keterbatasan gitu ya, segala sesuatunya susah. Nah, kesulitan yang dialami oleh generasi X ini mereka sangat nggak ingin anak-anaknya tuh ngalamin gitu kan ya. Generasi X ini berusaha memfasilitasi anak-anaknya supaya semudah mungkin dalam menjalani kehidupannya. Nah, problemnya semakin banyak disupport tanpa diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan kesalahan itu berakibat buruk, bagaimana kalau lepas dari tanggung jawab itu bisa berakibat hal yang nggak baik. Ini membuat mereka akhirnya tidak berani terhadap resiko dan cenderung meletakkan salahnya kepada orang lain gitu. Nggak berani ngambil keputusan karena takut. Jadi kesannya nggak tanggung jawab, padahal sebenarnya isinya adalah cemas, khawatir, nggak mampu, nggak bisa gitu. Hal-hal kayak gini nih yang harus kita evaluasi. Nah, apabila biarkan terus-menerus sampai dewasa, bisa nggak bikin gangguan mental? Bisa banget. Bisa jadi gangguan cemas, bisa bikin psikosomatis, bisa bikin depresi, bisa terjadi kayak gitu. Nah, ini jadi lingkaran ini yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, tadi ngomongin orang tua yang jadi nggak pingin terulang nih ke anaknya. Nah, ada juga gini Dok, justru kakek neneknya nih yang generasi baby boomersnya. Kan kalau orang tuanya misalnya ini terus kakek neneknya justru yang overprotective gitu. Nah, padahal orang tuanya nggak salah, yang salah orang tuanya. Nah, itu gimana tuh Dok? Kenapa generasi yang baby boomers yang dia itu harusnya bisa kasih contoh atau gimana, jadi sayang banget ke cucu, bahkan overprotective gitu, berlebih-lebihan manjainnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat problem yang ini nih dialami justru di generasi yang milenial dengan generasi X gitu kan. Generasi 1965-an itu kan masih punya metode berpikir bagaimana membuat anak-anakku tidak susah gitu ya. Sedangkan generasi milenial 97 ke bawah ini kan mereka sudah belajar tentang parenting. Iya. Dulu 1960-70 tuh nggak ada buku-buku parenting yang bener-bener kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah konflik nih antara si milenial dengan generasi X atau mungkin boomer yang bawah gitu ya. Gimana sebenarnya anak-anak yang ini berusaha untuk menjadi parenting yang baik gitu ya, tetapi yang atas menggunakan metode yang lain gitu. Nah, konflik-konflik ini yang seru banget gitu. Jadi banyak banget permasalahan. Dok, ini ya aku udah berusaha disiplin anakku ya, kasih time out kalau mereka lagi marah, ngedisiplin nggak boleh makan ini, kalau udah sikat gigi harus tidur. Kakek neneknya dong, janganlah, kasihan gini ya. Hal kayak gitu sih yang sering terjadi. Jadi mungkin di X dengan milenial ya.
Oke, seru ya. Nah, Mm-mm. Dok, tadi kita ngomongin pola asuh nih, pola asuh orang tuanya tadi manjain lah segala macam overprotective. Nah, ini apa nih? Apa yang salah sebenarnya terkait mental health-nya tadi? Sebenarnya kan mereka punya pengalaman yang istilahnya harus kerja keras dulu, terus sekarang udah lebih sejahtera, terus tujuannya Hmm. baik, nggak pingin anaknya susah-susah gitu ya. Nah, ada yang salah nggak nih dengan mental health orang tuanya nih, Dok? Jangan-jangan orang tuanya nih yang perlu ke psikiater. Sebenarnya gini sih, kita nggak ngomongin salah bener gitu ya. Karena namanya jadi orang tua, supaya orang tua juga paham, aduh kayak kok salah semua ya, lihat di buku parenting salah, dengerin dokter Santi ngomong salah, dengerin step salah gitu. Jadi orang tua ribet banget deh, ntar berujung-ujung udah deh child free aja nanti gitu ya, bingung ya. Lagi trending. Jadi sebenarnya gini,